Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Ibu Aas di channel As Arifin. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang cara menurunkan indikator dan membuat tujuan pembelajaran dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dengan benar. Namun saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen saya, Bapak Dr. Dindin Ridwanudin MPD, selaku dosen review perangkat pembelajaran dan PTK. Atas bimbingannya kami ucapkan terima kasih Bapak, karena berkat bimbingan beliau kami bisa membuat menurunkan indikator dan tujuan pembelajaran dengan benar. Baik teman-teman, untuk penjelasannya kita langsung ke videonya. Baik teman-teman, sebelum kita menurunkan indikator atau membuat indikator, terlebih dahulu kita mengetahui konsep indikator. Indikator atau yang sering kita sebut IPK, indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. IPK atau indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan KKO atau kata kerja operasional yang dapat diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Baik teman-teman, ketika teman-teman merumuskan indikator, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ketentuan tersebut adalah: yang pertama, setiap KD yang dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Nah, ingat ya teman-teman, 3 indikator, tidak 1 ataupun 2, harus 3 indikator. Itu minimalnya. Kalau ingin lebih, 4 atau 5 boleh saja, asalkan minimalnya 3 indikator. Dan yang kedua, keseluruhan indikator menjadi tuntunan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan KI dan KD. Yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di latihan kita ya teman-teman. Yang keempat, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Yang kelima, indikator harus mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Yang keenam, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah afektif dan psikomotorik. Nah, teman-teman, dalam mengembangkan indikator dari KD, minimal ada 2 langkah yang dapat kita gunakan. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Langkah ini dilakukan dengan cara melihat tingkat kompetensi yang terdapat pada KD. Apabila tingkat kompetensi pada KD sampai pada level C2, memahami, maka indikator yang dikembangkan harus mencapai kompetensi C2. Dan yang kedua, menganalisis karakter mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Nih misalnya teman-teman, mata pelajaran pendidikan agama. Nah, aspek yang dinilai itu bisa aspek afektif maupun kognitif. Misalnya lagi, mapel PKN. PKN itu yang bisa dinilai yaitu afektif dan kognitif. Nah, kemudian mapel PJOK, misalnya aspek yang dinilai adalah psikomotor, afektif, dan kognitif. Kemudian ada lagi seni budaya, keterampilan ya. Ini aspek yang dinilai adalah aspek afektif dan psikomotorik. Untuk matematika, IPA, IPS, bahasa, dan TIK, aspek yang dinilai bisa berupa afektif,
kognitif, psikomotor, atau disesuaikan dengan karakter mapelnya ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita menuju latihannya. Misalnya pada kelas 3, kita ambil mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu KD-nya 3.5, menggali informasi tentang cara-cara merawat tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan eksplorasi lingkungan. Nah teman-teman, ini adalah KD yang kita pilih. Langkah pertama yaitu teman-teman harus menganalisis terlebih dahulu kompetensi dasar yang kita pilih ini masuk ke level kognitif berapa. Nah, di sini level kognitifnya yaitu menggali. Nah, kita garis bawahi ya teman-teman, menggali. Kemudian kita lihat pada KKO. Nah, KKO-nya teman-teman bisa searching di Google. Nah, menggali ini sama dengan memahami ya teman-teman, masuk ke level kognitif C2. Teman-teman, kita tandai terlebih dahulu indikator kuncinya, yaitu menggali C2. Tulis di sini. Nah, sekarang kita sudah mengetahui level kognitif dari KD yang kita pilih nih teman-teman, yaitu menggali adalah ke level kognitif C2. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengembangkan indikator minimal 3 indikator. Nah, ingat ya teman-teman, satu KD itu dikembangkan menjadi 3 indikator. Tidak boleh 1 ataupun 2, harus 3. Nah, caranya membuat indikatornya harus hierarki. Itu level kognitifnya. Jadi, tadi sudah diketahui level kognitif dari KD yang kita pilih itu terdapat di C2. Maka indikatornya kita mengambil di KKO C1 terlebih dahulu. Nah, teman-teman, KD-nya kan di sini menggali informasi. Nah, sebelum menggali informasi, apa yang harus dilakukan anak terlebih dahulu? Nah, kita lihat lagi di KKO-nya. Nah, kita cari di C1 yang mengingat ini ya teman-teman. Nah, sebelum anak-anak menggali itu harus ngapain terlebih dahulu? Nah, kita pilih mengidentifikasi di C1. Nah, kemudian teman-teman tulis di sininya indikatornya atau IPK-nya yaitu 3.5.1, yaitu mengidentifikasi cara-cara perawatan hewan. Nah, ditulis di sini C1. Kemudian indikator yang kedua yaitu setelah mengidentifikasi, anak-anak itu ngapain lagi? Nah, kita bisa memilih ke C2-nya, yaitu menyimpulkan. Ya, itu ada di C2. Kita tulis di sini 3.5.2 yang isinya menyimpulkan cara-cara perawatan hewan. Ditulis C2. Nah, kemudian satu lagi nih teman-teman, kan harus 3. Jadi sekarang kita satu lagi ambilnya di C2 lagi. Kan tagihan KD-nya yang kita pilih itu ada di C2. Jadi harus mentok di C2, tidak boleh ke C3. Nah, C2-nya yaitu kita yang terakhirnya mengambil menjelaskan. Jadi kita tulis di sini yaitu 3.5.3, menjelaskan cara merawat hewan peliharaan melalui teks yang disajikan. Ditulis C2. Nah, itu KD3-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita ambil KD4-nya nih teman-teman. Ini masih di bahasa Indonesia ya. KD4-nya yaitu KD.5. Isinya menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulisan dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, ingat ya teman-teman, teman-teman harus menganalisis terlebih dahulu.
level kognitif yang ada pada KD ini, KD 4 ini. Nah, untuk level kognitifnya itu ada di menyajikan. Nah, teman-teman tulis di bawah ini, menyajikan. Itu masuk ke KKO berapa? Nah, kita lihat lagi KKO-nya. Menyajikan. Nah, di sini teman-teman, menyajikan itu sama dengan menerapkan. Berarti masuk ke dalam C3. Ingat ya teman-teman, masuk ke dalam C3. Maka untuk menyusun indikatornya harus hierarki dari C1, C2, dan C3. Misalnya indikator pertamanya teman-teman langsung ambil ke C2. Itu boleh-boleh saja teman-teman, berarti C2-nya harus 2 ya. Indikator pertama C2, indikator kedua C2, dan indikator ketiganya yaitu C3. Itu dengan syarat kalau teman-teman pikir peserta didik teman-teman mampu langsung ke C2, boleh-boleh saja. Baik teman-teman, kita susun untuk indikator dari KD 4-nya ya. Kan tadi indikator kuncinya yaitu menyajikan atau level kognitif yang ada pada KD 4 itu menyajikan. Nah, sebelum menyajikan, anak-anak ngapain terlebih dahulu? Nah, kita mengambil di C1. Nah, teman-teman lihat C1. Ada apa saja di situ? Nah, saya pilih yang menyebutkan ya, teman-teman. Jadi kita tulis 4.5.1 menyebutkan cara-cara merawat hewan peliharaan. Nah, dalam kurung ditulis ya C1. Nah, kemudian untuk indikator yang keduanya, misalnya menyimpulkan lagi. Boleh. Nah, jadi kita tulis untuk di KD 4-nya yaitu indikatornya 4.5.2 yaitu menyimpulkan informasi tentang cara-cara perawatan anak ayam. Kemudian untuk indikator yang ketiganya yaitu teman-teman harus memilih ke C3-nya karena tadi tagihan indikatornya itu sampai ke C3. Ke C3 ini yang cocok untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini apa gitu, sesuai dengan materi yang akan diajarkan, yaitu kita pilih melengkapi saja. Boleh ditulis di sininya yaitu 4.5.3 melengkapi pertanyaan dalam jawaban melalui teks cara-cara perawatan anak ayam. Ditulis C3. Baik teman-teman, itulah tadi cara-cara untuk menurunkan indikator dalam KD dengan benar ya teman-teman. Saya mau melanjutkan ke tujuan pembelajaran, cuma karena durasi videonya terlalu panjang, jadi kita next video ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan buat saya. Dan nantikan video selanjutnya di pembuatan tujuan pembelajaran dengan benar ya teman-teman. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.